Shalom. Sebentar kita mau mulai ibadah kita di rumah masing-masing. Sebelum ini kita mau berdoa. Karena Bapa kami yang berada di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini Bapa. Pak, sebentar Tuhan kami mau memulai ibadah kami Bapa. Kiranya kami Tuhan dari rumah masing-masing Tuhan mendengarkan setiap firman dengan baik Bapa dan merasakan hadirat Tuhan di tempat kami masing-masing Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian Sunyi Nyata Kasih.
Shalom, sobat muda yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap teman-teman semua dalam kondisi yang sehat, walaupun kita harus beribadah secara terpisah, tapi saya berharap rekan-rekan tidak kehilangan semangat untuk belajar firman Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan, dan sebelumnya saya mengajak teman-teman berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Di tengah situasi yang mungkin kurang menguntungkan bagi kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami tidak kehilangan semangat untuk kami tetap rindu dekat dengan Tuhan, rindu belajar kebenaran firman-Mu. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan, Engkau yang urapi setiap kami, biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Sekali lagi, kitab Titus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi teman-teman semua. Teman-teman bisa melihat di Alkitab masing-masing, baik Alkitab cetak ataupun Alkitab handphone. Demikian bunyi firman Tuhan, Titus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Puji nama Tuhan. Saya akan memberikan judul bulan firman Tuhan pada kesempatan saat ini adalah awasi imanmu sendiri. Ya. Sekali lagi, awasi imanmu sendiri. Mengawasi iman sendiri. Ya. Ada beberapa kasus di dunia ini yang mana mungkin teman-teman juga pernah melihat ya, ada mungkin seorang ayah yang mungkin mengingatkan anaknya untuk belajar padahal sang ayah sedang asik nonton TV, atau sang ibu menyuruh anaknya belajar begitu tapi ibu main HP dan lain sebagainya, atau seorang atasan dalam perusahaan menyuruh karyawannya begitu untuk tidak datang terlambat, tapi sang bos atau sang atasan itu sendiri justru datang terlambat. Memang mengatur orang lain mengabaikan diri sendiri. Itu sering terjadi di dalam dunia ini. Ya, banyak orang lebih mudah untuk mengatur orang lain, mengingatkan orang lain, menegur orang lain, mengawasi orang lain, tapi tidak bisa mengatur dan mengawasi dirinya sendiri. Ya, atau mungkin kalau rekan-rekan teman-teman pernah mengingat ada satu peribahasa begitu ya, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang laut tampak. Orang cenderung lebih suka menilai, mengatur dan menuntut orang lain, tapi lupa mengatur, mengawasi dirinya sendiri. Ini satu hal yang sangat-sangat buruk ya, memperhatikan orang lain dan kemudian memberikan penilaian, tapi bagiannya sendiri, hidupnya sendiri tidak pernah dinilai, tidak pernah diatur sedemikian rupa. Nah, ini sangat keliru. Di dalam kekristenan kita pun kadang-kadang, apalagi kita anak muda, kita mungkin juga pernah atau mungkin sering melakukannya. Kita lebih suka mengawasi kehidupan orang lain, bahkan bukan hanya kehidupan secara kehidupan biasa. Kadang-kadang kita begitu melihat kehidupan keagamaan orang lain. Ya, teman-teman kita, kamu udah ke gereja belum? Kamu udah baca Alkitab belum? Kamu serius nggak pelayanan? Tapi kita lupa mengawasi diri kita sendiri. Ternyata kita pun tidak serius pelayanan, kita pun tidak serius mendengarkan firman, kita tidak serius ikut Tuhan dengan setia. Kita lebih mudah melihat kehidupan orang lain dibanding melihat kehidupan kita sendiri. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kita baca, Paulus berpesan kepada Titus, ya, supaya ia menjadikan dirinya teladan dalam kebaikan. Sebagai seorang pengajar, Titus tidak boleh lupa mendidik dirinya sendiri. Ia harus dapat memperlihatkan gambaran hidup tentang bagaimana hal yang baik melalui hidupnya. Ya, jadi Paulus mengingatkan Titus supaya tidak hanya bisa mendidik, mengajar orang lain, tetapi dirinya sendiri ternyata belum beres. Nah, kita sebagai anak-anak muda juga suatu saat, saya kira percaya teman-teman dimanapun teman-teman berada, Tuhan akan berikan suatu kepercayaan, Tuhan akan berikan suatu pengalaman menjadi pemimpin, mungkin di sekolah, di lingkungan, dimanapun teman-teman berada suatu hari nanti. Nah, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa terlebih dahulu memimpin diri kita sendiri. Orang yang tidak beres terhadap hidupnya, ketika dia berusaha memimpin orang lain, pasti tidak beres pula. Ya. Ada yang berusaha memimpin, mendidik, mengatur sedemikian rupa, tapi belum bisa menjadi contoh. Itu tidak bisa menjadi berkat. Apalagi
ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus, akan menjadi lebih buruk keadaannya. Orang tersebut akan menilai orang Kristen cuma bisa ngomong. Orang Kristen ternyata cuma bisa nilai, cuma bisa mengatur, ternyata tidak bisa mengawasi, mengatur dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan saat ini, saya berpesan kepada teman-teman kaum muda GUM Bolon, untuk kita menjaga, mengawasi iman kita sendiri. Bukan berarti kita juga tidak boleh berkaca terhadap kehidupan atau iman orang lain. Bukan berarti kita tidak boleh menegur, tidak boleh kemudian mengingatkan orang lain. Tapi jangan sampai ketika kita menegur, mengingatkan orang lain, kita sendiri ternyata belum beres. Kita sendiri ternyata belum bisa mengingatkan diri kita sendiri. Kalau itu orang balikkan, ya, kamu sendiri ternyata nggak seperti ini. Kamu sendiri mengingatkan aku untuk serius sama Tuhan, kamu sendiri tidak serius sama Tuhan. Itu akan membuat malu, ya. Nah, karena dikasih Tuhan, setiap orang yang percaya adalah saksi Kristus. Kita harus menjadi teladan. Tentu kita ingin menegur orang lain lewat perkataan kita, mengingatkan orang lain lewat perkataan kita. Tapi sungguh-sungguhnya yang paling tepat menjadi dampak, yang paling tepat menjadi berkat adalah bagaimana cara kita hidup. Ketika kita hidup benar, ketika kita hidup mengawasi diri kita sendiri, ketika kita hidup mengawasi iman kita sendiri, sebenarnya itu pun sudah bisa menjadi pengingat orang lain. Sebenarnya itu pun bisa menjadi satu teguran bagi kehidupan orang lain. Karena kebenaran selalu menyakitkan, ya, bagi seperti terang, ya, bagi orang yang punya mata tuh pasti terang tuh pasti rasanya sakit, ya. Ketika gelap tiba-tiba teman-teman melihat terang, itu pasti rasanya sakit, ya. Orang yang di kegelapan tiba-tiba dapat terang, itu pasti rasanya sakit. Artinya ketika kita hidup, kita nggak perlu banyak ngomong. Tapi ketika kita melakukan kebenaran, kita mengawasi diri kita sendiri, sebenar-benarnya itu sudah menegur orang lain. Oleh karena itu, jangan kita fokus, ya, jangan kita fokus terlalu menyelidiki kehidupan orang, terlalu melihat orang itu harus bagaimana. Kita fokus menegur orang lain, kita fokus mengingatkan orang lain, tapi kita lupa terhadap kehidupan kita sendiri. Bukan berarti pada kesempatan saat ini saya menyuruh atau meminta teman-teman kita tidak mempedulikan hidup orang lain. Tapi jangan sampai ketika kita begitu fokus mempedulikan kehidupan orang lain, ternyata kehidupan kita sendiri belum benar. Itu suatu hal yang salah. Nah, oleh karena itu, sudah dikasih Tuhan, teman-teman pemuda remaja, kita harus hidup benar terlebih dahulu, mengawasi, mengusahakan, mengatur kehidupan iman kita di dalam Tuhan. Kalau itu kita sudah sesuai, kita sudah belajar bagaimana mengatur kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, kita boleh menilai, kita boleh mulai menegur kehidupan orang lain, mengingatkan. Tapi itu pun tentu dalam koridor-koridor yang kita jangan sampai menyakiti orang lain dan sebagainya. Tapi yang paling jelas, yang paling penting adalah kesaksian kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita terlebih dahulu menjaga hidup kita. Kita menjaga iman kita, itulah yang terpenting. Karena dengan kita menjaga iman kita pun bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Amin. Bila kebenaran firman Tuhan yang singkat ini menjadi satu perenungan dalam setiap kehidupan kita, saya berharap teman-teman bisa menangkap satu atau dua kalimat, dimasukkan dalam hati, menjadi satu rema, dan mengubah setiap kehidupan teman-teman. Kita berjumpa lagi di waktu-waktu selanjutnya. Jangan sampai teman-teman hilang semangat, tapi tetap semangat di dalam Tuhan, walaupun kita harus ibadah terpisah. Tapi biarlah teman-teman tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami belajar sedikit, sekelumit dari firman Tuhan. Tapi walaupun tidak banyak, kami mau tetap bisa belajar akan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu tetap menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang terlebih dahulu menjaga, mengawasi kehidupan iman kami di dalam Tuhan, sehingga ketika kami sudah benar, ketika kami sudah bisa menjaga kehidupan kami pun bisa akhirnya Engkau pakai untuk menjadi pengingat bagi saudara-saudara kami di sekitar kami. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.